Salam, selamat pagi Bapak-Bapak, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan, dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu berada. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dari firman-Mu ini, dan sudah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah Engkau dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, topik kita hari ini adalah berdoa, memimpin, makmur dengan cara Tuhan. Yaitu diambil dari Yeremia 29 ayat 7 hingga 14. Dan kita akan mengambil studi kasus kepemimpinan dari Kenneth Irving Snow, yaitu mantan CEO American Express. Bapak-bapak dan ibu tidak dipanggil untuk kenyamanan. Bapak-bapak dan ibu dipanggil untuk tujuan. Dan tujuan seringkali dimulai dalam ketidaknyamanan, yang dalam Alkitab disebut pembuangan. Tapi disitulah visi dilahirkan. Dalam Yeremia 29, Tuhan berbicara bukan kepada nabi atau raja, tetapi kepada bapak dan ibu para profesional yang tercerabut, setara dengan CEO dan juga eksekutif pada masa kini. Dan dia tidak memerintahkan mereka untuk melarikan diri, tapi untuk membangun. Kenneth Chenault adalah contoh nyata. Seorang pemimpin korporasi yang mengubah ujian menjadi kesaksian. Hari ini kita belajar bagaimana berdoa dengan arah, memimpin dengan integritas, dan berhasil dengan tujuan dengan cara Tuhan. Berikut ini Bapak dan Ibu, mari kita membaca firman Tuhan yang ditulis dari Yeremia 29 ayat 7 hingga 14. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi membaca Yeremia 29 ayat 7 hingga 14 ini, sekarang kita akan membahas satu persatu ayat-ayat tersebut. Bagian pertama adalah carilah kesejahteraan kota, yaitu mengenai kepemimpinan yang tertanam. Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang, dan berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu. Ini adalah panggilan revolusioner, bukan untuk melarikan diri dari sistem, tapi untuk memperbaikinya dari dalam. Saat tragedi 9/11, bermarkas besar American Express hancur, Kenneth Now tetap hadir. Ia tidak hanya menyelamatkan bisnis, ia menyelamatkan manusia. Dia membayar gaji, menenangkan keluarga, mengambil alih kendali sebagai imam. Nah, di sini kita belajar mengenai prinsip kepemimpinan, yaitu adalah membangun damai dimulai dengan kepedulian. Kepemimpinan sejati melayani sistem, bukan manipulasinya. Sini juga kita belajar dari Alkitab adalah dalam kesejahteraan kota kita menemukan kesejahteraan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan belajar bagaimana seorang Kenneth Now what are the attributes of the most powerful brands? Brands are really about bringing a rational and emotional connection, because the best brands have a personal engagement. And the best brands and the brands that are really long-term are those brands that in fact have what I call a higher purpose. That it's more than just selling a product, that you're changing people's lives, you're impacting people's lives, you're allowing people to have fun. And when you have a brand that combines that rational value proposition with an emotional connection, it's really powerful. What people forget, because the card has been so successful, is the company started off as a freight forwarding company. And what's critical is the reinvention of the company over 163 years. One was that commitment to service was really critical. The point I make about our Traveler's Check business is that it had no income requirement. Anyone could get it. It was used all over the world. That helped build the brand, allowing us to offer a card. Right now, part of what I do, particularly with the partnerships that we have with a number of digital companies, I say the form factor is irrelevant. The reality is, think about the card as a platform to deliver service. So what's important is that you've got to understand, to create a brand, you need a core mission. And for us, we want to be the most respected service brand. Trust of the brand is very critical. Service is very critical. Security is very critical. And then what you've got to do is constantly innovate. Because if you want to be a leading brand, you've got to innovate in the marketplace all the time. And what I would also emphasize with respect to service is what I found is, and I say this publicly, and certainly I'm very competitive, I want to win, so I don't foolishly give out secrets. But the reality is that most companies don't want to make a commitment to service. One is because it's a long-term investment. Two is they don't have the right metrics in place to know they're getting the returns. We, in fact, know what service interactions will generate levels of spending. We know what will drive retention and loyalty of our customers.
And one of the things that we did in our service, despite the fact that for years we had great service, around 10 years ago, we said, we're going to revamp it. We're going to reinvent the way we do service. We think people are too robotic. We think we're too rule-focused. And we want to empower the people who are serving our customers, whether that's online or offline. And we literally changed fundamental aspects of our service. And that leads to a very important point, which I believe in strongly, is you always want to create the company that will put yourself out of business. That's the way you constantly need to think. And if you believe that you're successful and you get arrogant about that success becomes a rut. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi mempelajari bagaimana seorang Kenneth Chenault, nah di bagian ini kita akan belajar bagaimana di Yeremia 29 ayat 8 sampai 9. Kita kalau bisa melihat adalah sini disebut, jangan tertipu kepemimpinan yang mampu membedakan. Yeremia 29 ayat 8 sampai 9, kita bisa lihat di sini mengatakan bahwa jangan kamu dengarkan nabi-nabi palsu, sebab aku tidak mengutus mereka. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kepemimpinan modern, nabi palsu berbentuk janji cepat, manipulasi data, pemujaan hasil. Nah, saat krisis finansial 2008, Chenault menolak jalan pintas. Ia tidak menyembunyikan kerugian. Ia memilih transparansi, mengubah Amex atau American Express menjadi holding bank demi kelangsungan jangka panjang. Apa yang kita lihat dari sini adalah bahwa kepercayaan dibangun dari keputusan yang tidak populer, namun benar. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, ujilah setiap roh. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian ini kita akan melihat bagaimana Yeremia 29 ayat 10. Yaitu kita melihat adalah 70 tahun, yaitu sebagai kepemimpinan yang visioner. Yeremia 29 ayat 10 mengatakan, apabila genap 70 tahun, aku akan mengunjungi kamu. Janji Tuhan bukan kilat, tapi generasi. Kepemimpinan Tuhan berjangka. Chenault tidak membangun karir dalam 1 tahun. Ia menabur selama 20 tahun sebelum menjadi CEO. Ia membangun budaya, inovasi, dan kepercayaan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini adalah bahwa kepemimpinan sejati berpikir dalam dekade, bukan dalam kuartal. Seperti tertulis di Galatia 6 ayat 9 mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian ini kita akan mengupas mengenai di Yeremia 29 ayat 11, yaitu mengenai aku mengetahui rencanaku, yaitu tentang kepemimpinan yang bertujuan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini bukan janji kenyamanan pribadi, tapi jaminan arah bagi bangsa yang trauma. Chenault memimpin bukan demi keuntungan pribadi, tapi untuk memberi makna. Dia berkata, mata uang terbesar bukan dolar, melainkan kepercayaan. Nah, prinsip apa yang kita pelajari dari Chenault adalah bahwa tujuan adalah keunggulan kompetitif tertinggi. Seperti tertulis di Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian ini kita akan melihat di Yeremia 9 ayat 12. Mengenai berdoalah, aku akan mendengarkan. Yaitu mengenai kepemimpinan yang relasional. Yeremia 29 ayat 12 mengatakan, apabila kamu berseru,
Aku akan mendengarkan kamu. Senau dikenal karena ketenangan dan refleksinya. Ia mendengarkan sebelum bertindak. Itu adalah gaya kepemimpinan dari kedalaman. Prinsip yang kita pelajari di sini adalah keteguhan berasal dari ketenangan batin. Mazmur 46 ayat 10 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sekarang kita belajar bagaimana Yeremia ini mengenai dengan sepenuh hatimu. Yaitu tentang kepemimpinan yang fokus. Di Yeremia 27 ayat 13 mengatakan, apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu, kepemimpinan tidak bisa setengah hati. Fokus adalah jalan menuju berkat. Senat menolak godaan diversifikasi yang mengaburkan Amex. Ia berinovasi, tapi tetap menjaga nilai inti. Nah, prinsip yang kita pelajari dari Senat adalah bahwa inovasi tanpa identitas adalah imitasi. Di Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian ini kita akan pelajari mengenai Yeremia 9 ayat 14. Aku akan memulihkan kamu, yaitu mengenai kepemimpinan yang menebus. Yeremia 29 ayat 14 mengatakan, aku akan memulihkan keadaanmu. Pemulihan bukan tentang kembali kepada masa lalu, tetapi melangkah ke masa depan yang baru bersama Tuhan. Setelah pensiun, Senau tetap aktif, yaitu membangun generasi pemimpin baru, menciptakan lapangan kerja melalui inisiatif Wantian. Prinsip yang kita pelajari di sini adalah bahwa pemimpin sejati tidak pensiun, mereka menanam kembali. Seperti tertulis di Yesaya 58 ayat 12 mengatakan, engkau akan disebut sebagai nambal tembok. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagian ini adalah mengenai berdoa memimpin berhasil dengan cara Tuhan. Yaitu adalah model terintegrasi. Ini adalah bukan mengenai slogan, tapi ini adalah mengenai strategi surgawi. Berdoa artinya jadikan doa sebagai ruang strategi utama. Memimpin artinya pilih etika di atas ego. Berhasil artinya ukur kemakmuran dengan pengaruh, bukan hanya pendapatan. Cara Tuhan artinya tidak terburu-buru, tidak mencari sensasi, tapi tetap setia. Kenneth Snow sudah membuktikannya. Sekarang giliran Bapak dan Ibu dan kita bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai seorang pimpinan, Bapak dan Ibu bukan dalam pembuangan. Bapak dan Ibu sedang dalam penugasan. Bangunlah kota. Bawalah kedamaian dan pimpin dengan arah surgawi. Maka Bapak dan Ibu akan benar-benar berhasil dengan cara stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu dapat menyerap dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai seorang profesional dan juga seorang pimpinan ya Tuhan. Dan ajari kami Tuhan supaya kami dapat melangkah sesuai dengan arah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu, Kristus Tuhan kami. Amin.